Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratina SPD. Saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Subang dengan mata pelajaran yang diampu adalah matematika di kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait peluang suatu kejadian. Sebelum pembahasan lebih lanjut terkait dengan materi peluang kejadian, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah 3.26-nya menentukan peluang kejadian, 4.26-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajaran dari kompetensi ini yang pertama, melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat membuat penyelesaian dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan peluang kejadian. Di antaranya yaitu kaidah pencecahan, permutasi, kombinasi, dan peluang kejadian, sesuai dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Dan tentunya konsep kreatif yang diharapkan adalah menunjukkan hasil karya original dan tepat. Materi prasyarat sebelum kita lebih jauh membahas terkait peluang suatu kejadian. Pertama, peserta didik harus memahami 3 hal. Yang pertama adalah percobaan, yang kedua ruang sampel, yang ketiga adalah kejadian. Masing-masing definisinya. Untuk percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Untuk ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan kejadian adalah salah satu subhimpunan atau subset A dari ruang sampel. Nah, terkait dengan materi peluang suatu kejadian, pertama yang perlu dipahami adalah materi ini sangat berguna atau sangat diminati dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya seperti pada peramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan masih banyak lainnya. Sebagai contoh untuk ruang sampel, himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Untuk sebuah ruang sampel kita simbolkan dengan huruf S kapital. Nah, sebagai contoh, pada ruang sampel sebuah dadu, pelemparan sebuah dadu, kita akan mendapatkan ruang sampel yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa digali selain dari pelemparan sebuah dadu. Peluang suatu kejadian itu sendiri, selain kita memahami bahwa S adalah ruang sampel, kita bisa menentukan banyak ruang sampelnya dengan menyimbolkan sama dengan NS. Sedangkan untuk banyaknya suatu kejadian kita simbolkan NE. Sehingga untuk menentukan berapa peluang suatu kejadian kita bisa menyimpulkan atau menyimbolkan PE sama dengan NE dibagi NS. Sedangkan kita perlu ketahui juga kisaran nilai peluang atau PE adalah 0 kurang dari sama dengan PE kurang dari sama dengan 1. Di mana masing-masing nilai PE sama dengan 1 disebut sebagai kejadian pasti. Sedangkan untuk nilai PE sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Sebagai contoh, saya bisa menyampaikan di video pembelajaran ini, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Pertama-tama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Untuk ruang sampelnya, dalam pelemparan sebuah dadu, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya ruang sampel sama dengan 6. Sedangkan kejadiannya adalah munculnya sisi berangka ganjil. Sehingga ruang sampelnya adalah 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian E adalah 3. Kita bisa menentukan menggunakan rumus PE sama dengan NE dibagi NS. Sehingga nilai peluang munculnya sisi berangka ganjil adalah 3 dibagi 6. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, contohnya cukup satu saja. Bisa kita lanjutkan dengan latihan soalnya. Bisa dikerjakan di lain waktu. Untuk lebih lanjutnya bisa menggali dari buku paket atau video-video
referensi yang lain. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan dan masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.